Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, segala urusan kita dipermudah oleh Allah, dan kita dijauhkan dari penyakit musibah dan seluruh mara bahaya. Dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu dijadikan orang yang beruntung dan selamat dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, Pak Alawi akan tes DNA. Siapa takut? Istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita merujuk pada nasab yang sedang terputus karena faktor-faktor tertentu, langkah akhir yang bisa kita lakukan adalah tes DNA. Tak perlu takut teman-teman. Jadi kaum Pak Alawi tidak perlu takut karena tes DNA ini menyenangkan, tidak membuat kita takut. Saudaraku sekalian, tes DNA untuk kaum Pak Alawi adalah solusi yang tepat saat ini. Dan ini di dalam Islam sangat diperbolehkan karena tes DNA ini merupakan teknis, dan teknis ini merupakan amrun dunyawiyun, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan dunia, maka tidak diatur secara khusus di dalam Islam. Karena Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian semua. Dan tes DNA ini bagian dari ilmu tib, rangkaian dari ilmu kedokteran. Ini merupakan instrumen atau alat untuk membuktikan sesuatu, termasuk membuktikan penyakit yang diidap oleh pasien. Oleh karena itu, ini adalah amrun dunyawiyun. Perkara dunia tidak perlu ditakuti. Di zaman kuno, baik orang Arab maupun non-Arab memiliki cara masing-masing untuk melacak nasab atau garis keturunan. Nah, sedangkan di Arab sendiri untuk menentukan nasab bisa menggunakan jasa seorang qaif. Qaif itu dukun ahli nasab. Mereka adalah orang-orang yang menekuni ilmu genealogi, yaitu mempelajari garis keturunan dengan cara klasik, yaitu misalnya mengamati ciri-ciri fisik dari setiap marga atau dari setiap nenek moyang seseorang dengan melihat fisik tertentu, misalnya rambut, wajah, hidung, jenggot, kemudian telapak tangan dan telapak kaki. Mereka bisa menemukan garis keturunan seseorang. Oh, si A ini adalah keturunan dari si B, si C. Nah, itu biasa yang dilakukan oleh qaif atau dukun ahli nasab. Dengan begitu, sang qaif bisa menentukan bahwa si fulan ini memiliki garis keturunan dari marga tertentu atau sosok tertentu. Apakah itu seorang rasul, apakah itu seorang raja, atau bahkan orang biasa. Nah, sedangkan di Nusantara ini, yakni di Indonesia, setiap suku juga memiliki cara sendiri dalam melacak nasab atau garis keturunan, yang mana praktiknya mirip dengan qaif yang ada di Arab. Nah, kemudian orang yang ahli di bidang nasab ini biasa kita kenal dengan istilah dukun bayi yang menangani persalinan sebelum berkembangnya ilmu kedokteran modern dan sekaligus menganalisa nasab bagi si jabang bayi yang baru lahir. Ini dukun yang biasa kita kenal di Indonesia. Artinya dukun itu bukan kalimat negatif, teman-teman. Dukun itu dokter di masa lampau sebelum berkembangnya ilmu kedokteran modern. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa dalam penentuan nasab yang berlaku di dunia menurut ilmu antropologi setidaknya ada 4. Yang pertama, dengan sistem parental, yaitu di sini
kita melihat nasab dari sisi kekerabatan, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Jadi kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, dengan sistem patrilineal, yaitu menentukan hubungan kekerabatan hanya melalui jalur laki-laki, yaitu hanya melalui sang ayah. Kemudian yang ketiga, dengan sistem matrilineal, yaitu menentukan kekerabatan hanya dari jalur perempuan saja, yakni dari jalur ibu saja. Sedangkan yang keempat, untuk menentukan nasab menurut ilmu antropologi, yaitu dengan sistem bilineal, yaitu menentukan kekerabatan dilihat dari jalur ayah dalam hal tertentu dan dilihat juga dari jalur ibu dalam hal tertentu. Jadi kolaborasi antara ayah dan ibu, tapi tidak seluruhnya, hanya hal-hal yang dibutuhkan saja. Ini yang keempat. Nah, kemudian bagaimanakah cara menentukan nasab menurut Islam? Di dalam Islam, jika kita melihat pendapat para ulama fikih, sistem penentuan nasab menganut teori patrilineal, yakni hanya melihat jalur laki-laki atau jalur dari sang ayah. Jadi misalkan saya, kemudian ayah saya, kemudian kakek dari ayah saya, kemudian buyut dari ayah saya, hingga ke atas. Ini yang dianut penghitungan nasab menurut Islam. Dan ini berpatokan pada ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 4. Nah, silahkan teman-teman dibuka sendiri karena ayatnya panjang. Nanti biar waktunya tidak habis, silahkan dibuka sendiri. Nah, teman-teman, penyebab nasab ini disandarkan kepada seseorang. Mengapa si A ini disandarkan kepada si B? Si Fulan ini anaknya si B. Ini ada penyebabnya, teman-teman. Menurut ajaran agama Islam, setidaknya ada 3 faktor yang menentukan nasab seseorang. Mengapa kita itu dianggap anaknya si A? Ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor pernikahan resmi atau pernikahan yang sah, mengikuti rukun dan syarat yang sah. Sehingga anak yang dilahirkan dari kedua belah pihak dari pernikahan yang sah itu, nasabnya disandarkan kepada sang ayah. Kemudian yang kedua, seseorang disandarkan pada nasab tertentu karena melalui pernikahan yang fasid. Fasid itu tidak memenuhi rukun nikah. Misalnya ada seseorang yang menikahi perempuan yang mana perempuan tersebut masih dalam masa iddah. Baik iddah itu karena cerai atau iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya. Ini dari sisi nasab, jika mereka melahirkan anak, maka anak tersebut tetap disandarkan kepada ayah walaupun pernikahannya fasid, pernikahannya tidak sah. Kemudian yang ketiga, seseorang disandarkan kepada nasab tertentu karena melalui wati syubhat. Misalnya, di kamar ada seorang perempuan, lalu sang suami mengira itu adalah istrinya dan langsung disetubui. Lalu setelah itu, sang perempuan hamil dan memiliki anak, maka nasabnya atau garis keturunan dikembalikan kepada pihak laki-laki. Karena nikah syubhat ini tidak haram, teman-teman. Ini hati-hati bagi kaum perempuan yang memiliki saudara kembar. Nah, sang suami mengira ini istrinya, padahal saudaranya. Akhirnya apa? Disetubui dan ternyata hamil. Ini menurut Islam tidak dosa, teman-teman, karena memang tidak tahu. Maka ketika dia memiliki anak, anaknya tetap dinisbatkan atau disandarkan kepada sang ayah yang melakukan wati syubhat tersebut. Saudaraku sekalian, lalu setelah kita mengetahui proses penyandaran anak atau nasab seseorang kepada ayah, kakek, buyut, dan seterusnya, ternyata masih juga rancau, yakni tidak ditemukan jalur nasab yang jelas, karena mungkin karena faktor
kurun yang terlalu jauh. Misalkan Ba'alawi ini terlalu jauh antara Ubaidillah sampai hari ini. Apalagi Ubaidillah dengan atasnya ini terlalu jauh, kurang lebih antara 4 abad. Dan Ba'alawi mengklaim bahwa klan Ba'alawi ini bagian dari dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dunia modern ini ada cara yang juga bisa dibilang memiliki nilai akurat yang lebih tinggi. Setidaknya bisa membantu untuk mengarahkan nasabnya, baik untuk kita sendiri maupun untuk kaum Ba'alawi, yaitu dengan cara tes DNA. Jadi tes DNA ini teman-teman bisa kita lakukan untuk kita sendiri atau teman-teman yang ingin mengetahui nasab atau garis keturunannya. Nah, termasuk Ba'alawi ini seharusnya melakukan tes DNA ini karena nasabnya rancau, nasabnya diragukan. Sedangkan Ba'alawi sendiri mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diperlukan. Seandainya Ba'alawi tidak mengklaim bahwa dirinya bagian dari dzurriyyah Rasul, maka ini tidak ada tuntutan untuk tes DNA. Nah, karena mereka mengklaim bahwa dirinya adalah kelompok yang paling kuat merupakan keturunan Rasulullah, maka mau tidak mau juga harus melakukan tes DNA, teman-teman. Nah, seperti apa sih tes DNA itu? Dari sisi pengertian, tes DNA yaitu tes genetik yang berfungsi untuk menentukan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan garis keturunan. Apakah si fulan ini bagian dari keturunan si A? Apakah dia itu memiliki penyakit turunan dari nenek moyangnya? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan oleh dokter? Nah, ini memang fungsi daripada tes DNA itu bukan hanya untuk mengetahui nasab atau garis keturunan, melainkan juga memiliki fungsi lain, termasuk untuk mendiagnosis penyakit tertentu, teman-teman. Sehingga ketika si dokter tahu riwayat penyakit si pasien karena faktor genetik tadi, maka langkah-langkah berikutnya dan dosis obat yang dipersiapkan oleh dokter ini lebih tepat, lebih jelas, tidak salah mendiagnosa. Nah, kemudian tes DNA itu membutuhkan sampel atau contoh yang dijadikan acuan, teman-teman. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh organ tubuh kita bisa dijadikan sampel, dijadikan contoh, misalnya rambut, jenggot, kuku, kulit, air liur, air ketuban bagi ibu yang melahirkan, dan sebagainya. Yang penting itu masih bagian dari organ tubuh manusia, bukan bekas ya teman-teman. Misalnya bekas telapak tangan kita atau sidik jari, ini tidak bisa dijadikan acuan atau sampel dari tes DNA, melainkan harus diambilkan dari tubuh seseorang yang dijadikan contoh atau sampel. Nah, perlu diketahui bahwa ada 4 bagian tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada sampai hari ini. Yang pertama yaitu helai rambut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang rambutnya itu rontok, baik rambut yang berwarna hitam maupun rambut yang berwarna putih. Dan pernah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Aisyah itu pernah mencabuti uban dari jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat yang menemukan rambut Rasulullah kemudian menyimpannya, dan akhirnya setelah sang sahabat wafat, maka rambut ini disimpan dan sampai hari ini berada di museum. Kemudian tinggalan Rasulullah yang kedua yaitu cetakan telapak kaki. Namun yang kedua ini tidak bisa dijadikan sampel, teman-teman, karena ini hanya bekas pijakan Rasulullah, yaitu berbentuk telapak kaki. Ini tidak bisa kita gunakan untuk sampel tes DNA. Lalu yang ketiga adalah jenggot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki langganan tukang cukur yang bernama Salman. Salman ini sahabat yang ahli atau berprofesi sebagai tukang cukur. Nah, yang cukur di situ atau potong rambut di situ, salah satunya adalah Rasulullah, dan juga para sahabat biasa memotong rambut di
sahabat Salman ini. Oleh karena itu, Salman ini memiliki koleksi rambut dari Rasulullah. Kemudian yang keempat, anggota tubuh Rasulullah yang masih ada hingga saat ini adalah gigi. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud, beliau terkena tombak, mulutnya terkena tombak. Akhirnya ada 4 gigi Rasulullah yang copot. Namun setelah perang itu usai, setelah perang itu selesai, gigi itu dicari. Dan ternyata hanya 2 yang ketemu. Lalu 2 gigi Rasulullah yang copot tersebut tersimpan hingga saat ini. Bisa kita lihat di museum, yang mana siapapun bisa melihat. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan pembuktian nasab atau garis keturunan Ba'alawi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dilakukan tes DNA satu persatu di antara kaum Ba'alawi yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya cukup datang ke laboratorium dan mengambil salah satu sampel Rasulullah, bisa helai rambut, bisa jenggot, bisa gigi yang terdapat di museum. Itu dijadikan sampel atau contoh sebagai acuan DNA kita. Lalu setelah itu tes DNA. Hasilnya positif ataukah negatif. Jika positif berarti dia bagian dari dzurriyyah Rasul. Jika negatif maka dia bukanlah bagian dzurriyyah Rasul. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira Ba'alawi bersedia untuk tes DNA? Silahkan datang ke laboratorium dan melakukan tes DNA. Untuk biaya tidak terlalu mahal teman-teman. Demi kehormatan nasab, insya Allah sekitar 9 juta sampai 11 juta itu di Indonesia. Untuk di luar negeri, saya kurang tahu, silahkan nanti teman-teman berkomentar. Nah, sementara seperti itu, silakan kaum Ba'alawi tes DNA. Karena tes DNA itu tidak menakutkan alias menyenangkan. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.